Selamat siang, Pak Direktur SDM. Izin cek Selamat siang Pak Genawan. siap. Gimana suara saya kedengaran? Kedengaran dengan jelas, Pak Dir. Terima kasih Sip, banyak. makasih. Siap. Ya, ya. Dokter Yaomi, izin cek sound, Dok. Izin Kak, apa sudah Siap. terdengar? Baik, baik, Dok. Sudah terdengar dengan jelas, Dok. Terima kasih, Dok. Untuk narasumber kita, gimana, Dok? Dokter Yaomi, sudah ada di ruangan promkes. Izin cek sound untuk narasumber kita. Untuk dokter Aci sudah ada di ruangan Kak. Bisa dibantu Dokter Aci untuk buka mikrofon dan video. Izin cek sound, Dok, Dokter Aci. Iya, Gun. Siap, Dok. Eh, Kamera gimana, Dok? Mungkin bisa dibantu. Mohon izin Pak Dir untuk kita menunggu sebentar. Narasumber kita satu Ibu Haja Marlina, Pak Dir. Siap, siap, siap Pak Gun, siap, siap. Mikrofonnya nggak ada sih, Pak. Mikrofon tuh mati sih. Nyala tadi. Masa? Dokter Aci, izin dok. Ya, Siap dok. Terima kasih dok. Suaranya sangat jelas dok. Ibu Haji Marlina, apakah sudah di
Kita menunggu narasumber kita satu lagi, Pak Dir, Ibu Haja Marlina. Siap, siap. Saya tunggu, Pak. Ya. Ya, Ibu Haji Marlina, narasumber kita izin cek sound, Bu Haji Marlina. Kayaknya. Halo ya, aman, aman, aman. Kenapa tertutup ini? Ya. Oke. Ya, oke, Bu Haji Marlina. Baik, Dokter Aci, Dokter Yaumi sebagai moderator. Di long podcast. Dokter Yaumi, Tapi kayak cowok nggak kak? Oh bisa kasih terang begini dia tambah. ya, Dokter Yaumi, izin dok. Dokter Yaumi, suara saya terdengar dok. Dokter Yaumi, izin dok. Iya hadir Kak, maaf Kak Baik, dok. terkendala jaringan Kak. Baik, baik dok. Mohon izin Pak Dir untuk dimulai. Dokter Yaumi selaku moderator silahkan. Silakan, Pak. Silakan, silakan. Baik, Dokter Yaumi silahkan. Baik, izin saya mulai. Kak, Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Dokter-Dokter Aswan Usman, MKes dalam hal ini diwakili oleh Direktur SDM, Dr. Inyoman Dharma Wiasa, SKEP, SHMM, Magister Kesehatan, Magister Hukum, Mars, selaku Direktur SDM RSUP Dr. Tajudin Halid Makassar. Yang kami hormati para narasumber, Dr. Andi Asri Andriani A, dan Ibu Marlina, SKEP Nurse, Magister Administrasi Kesehatan, serta seluruh peserta webinar yang berbahagia. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul secara daring dalam acara webinar yang diselenggarakan oleh RSUP Dr. Tajudin Halid Makassar dalam memperingati Hari Kusta Sedunia tahun 2025 dengan judul Bersatu, Bertindak, dan Berantas Kusta. Tentunya topik webinar kita pada hari ini sangat penting bagi kita sebagai tenaga kesehatan karena penyakit ini tidak hanya menjadi perhatian dari sisi medis, tetapi juga dari segi sosial pasien. Secara klinis, kusta sering terlambat didiagnosis karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai tanda awal penyakit sehingga meningkatkan resiko kecacatan permanen. Dengan meningkatkan literasi kesehatan melalui webinar kali ini, diharapkan tenaga kesehatan dan masyarakat mampu berperan aktif dalam upaya eliminasi kusta, menurunkan angka kecacatan, dan mewujudkan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada kemanusiaan dan keadilan. Perkenalkan saya Dr. Yaumi Mutmainna yang akan bertugas sebagai moderator dan memandu jalannya acara hingga selesai nanti. Adapun susunan acara kita pada hari ini terdiri dari beberapa poin. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Direktur SDM, pembacaan CV, pemaparan materi, tanya jawab, dan sesi terakhir yaitu foto dan penutup.
Baiklah, tanpa memperpanjang waktu lagi, kita akan memulai acara kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan ini membawa manfaat dan inspirasi bagi kita semua. Mengawali acara hari ini, marilah kita dengarkan sambutan dari Direktur SDM Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Tajudin Halid Makassar kepada Dr. Inyoman Darmawiasa, Eskep, SH, MM, Magister Kesehatan, Magister Hukum Mars, kami persilakan untuk memberikan sambutannya. Terima kasih, Dokter Yaumi. Sekali lagi mohon maaf, suara saya kedengaran ya? Terdengar, Fadil. Terdengar dengan jelas. Terdengar. Terima kasih, Pak Gun. Eh, yang terhormat, seluruh peserta webinar yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Mungkin ada para direksi yang berkesempatan hadir, KSPI, para manajer, asisten manajer, para instalasi, terus kemudian komite, KUPF, dan para DPJP yang berkesempatan hadir pada webinar pada siang hari ini. Kemudian para narasumber yang tentu kita ketahui bahwa sangat kompeten dan berpengalaman. Ada Dr. Andi Asri Andriani, terus kemudian ada Ibu Nas Marlina yang berpengalaman dalam bidang perawatan kusta, terus kemudian panitia penyelenggara dari Diklat dan dari Promkes yang secara terus-menerus dan berkelanjutan melaksanakan webinar-webinar di Tajudin ini. Kita tahu bahwa pengembangan kompetensi ini amat sangat dibutuhkan dalam pelayanan, dan bahkan ini menjadi monitoring dari Kementerian Kesehatan. Indeks profesional ASN itu jadi monitor, ya, dimonitor oleh Kementerian Kesehatan. Dan seluruh peserta webinar yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sehat, dan selamat siang bagi kita semua. Perkenankan saya mewakili Bapak Direktur Utama yang saya ditugaskan untuk membuka acara webinar pada siang hari ini. Sebelum dimulai, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Karena kita bersama masih dapat berkumpul secara virtual pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti webinar dalam rangka peringatan Hari Kusta Sedunia tahun 2025. Hadirin yang berbahagia dan saya muliakan, Hari Kusta Sedunia bukan sekedar peringatan seremonial belaka. Momen ini adalah panggilan kemanusiaan bagi kita semua untuk kembali menengok saudara-saudara kita yang sedang berjuang melawan kusta, serta mereka yang telah sembuh namun masih berjuang untuk melawan stigma sosial. Ya, kita ketahui bahwa masih ada stigma sosial di masyarakat terkait dengan penderita kusta. Tahun ini kita mengangkat tema yang sangat kuat dan sangat mendesak, yaitu bersatu, bertindak, berantas kusta. 3 kata ini bukan hanya sekedar slogan, tetapi juga menjadi roadmap, peta jalan bagi kita untuk mencapai Indonesia bebas kusta. Kata yang pertama, bersatu. Ya, penanganan kusta tidak bisa dilakukan secara parsial oleh pemerintah saja, tetapi perlu peran serta aktif dari tenaga kesehatan, organisasi masyarakat, akademisi, masyarakat umum harus bergandengan tangan. Kusta bukan hanya masalah medis, tetapi masalah sosial dan juga masalah ekonomi. Kita harus bersatu padu, menciptakan lingkungan yang eksklusif, di mana pasien kusta merasakan diterima dan didukung, bukan malah dikucilkan.
Gitu ya. Kata yang kedua adalah bertindak. Persatuan tanpa aksi nyata adalah hal yang sia-sia. Bertindak berarti kita harus secara proaktif melakukan kegiatan-kegiatan. Bagi tenaga kesehatan, tingkatkan kemampuan deteksi dini agar tidak ada kasus yang terlambat ditangani sehingga menyebabkan disabilitas. Bagi masyarakat, segera periksakan diri jika menemukan gejala bercak-bercak pada kulit yang dirasa. Jangan menunggu sampai parah baru memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Sedangkan bagi kita semua, bertindaklah untuk menghentikan stigma. Jangan takut tertular hanya karena bersalaman atau duduk berdampingan. Karena kusta tidak menular semudah itu dan obatnya pun sudah tersedia dan bahkan gratis. Ya, kata yang ketiga adalah berantas. Tujuan akhir kita jelas bahwa eradikasi atau pemberantasan kusta menjadi hal yang wajib. Di tahun 2025 ini kita mentargetkan penurunan angka kusta baru dan nol disabilitas pada kasus baru anak dengan pengobatan yang tepat yang tuntas melalui multi drug therapy. Rantai penularan dapat diputus dan kusta dapat diberantas dari bumi Indonesia. Ya, Bapak Ibu, saudara sekalian, melalui webinar ini saya berharap bahwa kita dapat mendapatkan wawasan baru, strategi baru, dan semangat baru. Ya, untuk itu marilah kita dengarkan paparan dari para narasumber yang sangat kompeten dalam bidang ini dan berpengalaman dalam bidang perawatan kusta. Mengenai update penanganan medis terkini hingga pendekatan psikososial bagi penyintas kusta. Ingatlah bahwa musuh kita adalah penyakitnya, bukan orangnya. Mari kita hapus stigma diskriminasi karena kusta bisa disembuhkan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja untuk menyelenggarakan acara ini. Ya, dengan mohon ridho kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, maka webinar Hari Kesehatan Kusta Sedunia tahun 2025 dengan tema Bersatu Bertindak Berantas Kusta secara resmi saya nyatakan dibuka. Selamat mengikuti webinar. Semoga ilmu yang didapatkan ini menjadi amal kebajikan dan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Dr. Yomi sebagai pembawa acara. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kami ucapkan kepada Dr. Inyoman Darmawiasa, Eskep SHMM, Magister Kesehatan, Magister Hukum, Magister Administrasi Rumah Sakit, atas sambutan yang inspiratif dan mengingatkan kita akan pentingnya materi webinar kita pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi motivasi bagi kita semua dalam mengikuti kegiatan pada hari ini. Selanjutnya kita memasuki acara berikutnya, yaitu pembacaan CV pemateri kita pada hari ini, yaitu materi yang pertama akan dibawakan oleh Dr. Andi Asri Andriani. Saya bacakan terlebih dahulu. Dr. Andi Asri Andriani Arifin ini lebih akrab dikenal dengan nama Dr. Aci. Lahir di Ujung Pandang 7 Desember 1977. Beliau merupakan pembina utama muda golongan 4C dengan jabatan dokter madya di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Tajudin Halid Makassar. Beliau bertempat tinggal di Jalan Manuruki Raya, Perumahan Pelita Indah, Permai A2, nomor HP tertera di atas, dengan riwayat pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin tahun 2003, di mana materi yang akan dibawakan oleh beliau pada hari ini adalah apakah kusta dapat disembuhkan. Pendidikan atau pelatihan yang terkait dengan materi diantaranya yang pertama pelatihan rehabilitasi cacat kusta bagi dokter tahun 2009 dan diklat P2 kusta bagi dokter se-Indonesia angkatan 81 tahun 2010. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke materi yang pertama yang akan dibawakan oleh Dr. Aci. Waktu dan layar kami persilahkan. Baik,
Apa suara saya terdengar? Terdengar dok. Dengar. Ya, baik. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Yaumi yang sudah membacakan CV saya. Kemudian terima kasih kepada Bapak Dirut SDM dan seluruh manajemen dan teman-teman di bagian Promkes yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sekedar sharing tentang apa itu kusta. Baik, kita mulai untuk menghemat waktu. Slide. Untuk pertama kita harus mengenal dulu apa itu kusta. Kusta itu definisinya adalah biasa kita sebut dengan morbus Hansen atau lepra. Ia adalah penyakit infeksi kronik granulomatosa yang disebabkan oleh Mycobacterium leprae yang menyerang kulit dan saraf perifer yang menyebabkan hilangnya sensasi pada kulit dengan atau tanpa lesi dermatologis dan timbulnya kecacatan selama perkembangan penyakit. Karena dari definisi ini, karena Mycobacterium leprae ini menyerang kulit dan saraf perifer, berarti kita bisa menarik kesimpulan bahwa untuk diagnosanya itu pasti manifestasi kliniknya yang kita perhatikan adalah pada kulit dan pada saraf perifer. Slide. Etiologinya, seperti kita ketahui, Mycobacterium leprae itu adalah basil gram positif yang tahan asam dari kompleks Mycobacterium leprae. Infeksi pertama berkembang biak lebih lambat, diperkirakan 12 sampai 13 hari. Organisasi intraseluler obligat ini tidak dapat dikultur dengan media buatan karena hanya mengandung kurang dari setengah gen TB fungsional, sehingga bila dikultur untuk mendapatkan kuman slide. Nah, kemudian mikroba ini berkembang biak dengan baik pada jaringan dengan suhu rendah, seperti kulit, saraf perifer, saluran pernafasan atas, dan testis. Dan manusia adalah reservoir utama dari Mycobacterium leprae itu sendiri. Insiden rate puncak itu pada usia 10 sampai 20 tahun, prevalensi rate puncak pada usia 30 sampai 50 tahun. Jadi pada usia dewasa muda. Di sini faktor kekebalan tubuh berperan besar dalam mencegah infeksi. Slide. Epidemiologi, pada tahun 2023, 184 negara mencakup 182 sampai 182.815 kasus baru, yang di mana 39% adalah perempuan dan 10% diantaranya adalah anak-anak. Sebagian besar negara dengan tingkat deteksi kasus baru yang tinggi berada di kawasan Afrika dan Asia Tenggara. Indonesia sendiri melaporkan lebih dari 10.000 kasus baru, mencakup 78,1% dari kasus baru global. Berarti ada peningkatan sekitar 13,3%. Patogenesisnya, spektrum klinis kusta tergantung pada kapabilitas host untuk mengembangkan imunitas seluler yang efektif terhadap Mycobacterium leprae. Organisme ini mampu menginvasi dan bermultiplikasi dalam saraf perifer dan melakukan invasi dan survive dalam sel endotel dan sel fagositik pada banyak organ. Untuk kusta subklinis lazim ditemukan di antara masyarakat pada daerah endemik. Gambaran klinis kusta yang tampak adalah perkembangan granuloma. Pasien kusta dapat mengalami reaksi kulit yang dapat terjadi pada lebih dari 50% pada kelompok pasien tertentu. Slide.
lebih jelasnya rute yang digunakan untuk Mycobacterium leprae itu masuk ke sel target, terutama ke sel Schwann. Pada filamen saraf yang telanjang di epidermis, masuk ke epidermis menuju sel Schwann lainnya. Kemudian fagositosis Mycobacterium leprae oleh makrofag dermal, kemudian menginvasi perineum, membebaskan basil untuk memasuki sel Schwann melalui darah ke sel endotel sehingga menyebabkan sel endotel membesar, memfasilitasi masuknya basil ke sistem saraf dan akhirnya ke sel Schwann. Slide. Slide. Kemudian untuk faktor risiko. Faktor risiko saat ini paling besar itu tinggal di daerah endemis. Kemudian risiko kedua adalah kekurangan nutrisi. Usia, orang yang lebih tua dan anak-anak lebih mungkin terkena kusta pada usia 5-15 tahun dan pada usia lebih dari 30 tahun. Faktor genetiknya juga gen PARK2 dikaitkan dengan imunitas bawaan. Imunosupresi pada pasien kemoterapi, infeksi HIV atau transplantasi organ padat. Faktor lingkungan terutama adalah faktor kelembaban, kemudian kebersihan pribadi dan kepadatan hunian. Right. Untuk manifestasi klinik, terdapat beberapa spektrum klinis kusta dengan gejala bakteriologis dan imunologis yang berbeda. Hal tersebut dipengaruhi oleh imunitas seluler dari penderita itu sendiri. Bila imunitas seluler pada penderita baik, dia lebih mengarah ke TB, MH, tuberkuloid. Sedangkan pada imunitas seluler rendah, dia lebih mengarah ke lepromatosa. Bila mengenai saraf perifer, gejala klinik sesuai nervus yang terkena. Di sini ada 3 cardinal sign pada penyakit kusta, yaitu lesi kulit yang anestesi, penebalan saraf perifer, dan ditemukannya Mycobacterium leprae. Slide. Untuk manifestasi klinis, pada kulit itu biasa didapatkan bercak hipopigmentasi atau eritema yang mati rasa, yang anestesi atau kurang rasa atau hipestesi. Kemudian teraba pembesaran pada saraf tepi. Gangguan berkeringat, kulit kering, dan tidak berambut. Kemudian terjadi alis rontok atau madarosis. Slide. Ini contohnya manifestasi klinik bisa di punggung, kemudian ini bisa lebar, kemudian di daerah dada, kemudian di leher, dan terutama paling sering di daerah wajah. Right. Slide. Mundur. Mundur. Slide. Slide. Yang klasifikasi. Oh ya, ini manifestasi juga itu ada pembesaran saraf. Nah, di situ kita melihat ukuran konsistensi, kemudian kita menilai nyeri. Untuk perabaan kita harus membandingkan bagian tubuh kiri dengan yang kanan. Pada penebalan saraf tepi itu paling sering didapatkan pada nervus auricularis, nervus ulnaris, radialis, medianus, peroneus communis, dan tibialis posterior. Kemudian gangguan sensibilitas. Penurunan sensibilitas terhadap rangsang raba halus, biasanya kita tes dengan menggunakan kapas, kemudian rasa nyeri tusuk digunakan jarum, dan rasa suhu perbandingan panas dan dingin. Nah.
Untuk klasifikasi, kita saat ini menggunakan yang kita kenal ada 3 klasifikasi, yaitu klasifikasi WHO, klasifikasi Madrid, dan klasifikasi Ripley-Jopling. Untuk klasifikasi WHO, untuk WHO ini membagi atas 2, yaitu pausibasiler dan multibasiler. Dengan perbedaannya, jumlah lesi pada pausibasiler itu berjumlah 1 sampai 5, kemudian pada multibasiler itu lebih dari 5. Kemudian penebalan saraf itu pada tipe PB hanya didapatkan 1 syaraf, sedangkan pada tipe MB didapatkan lebih dari 1 syaraf. Kemudian berdasarkan sediaan hapusan, didapatkan BTA negatif pada tipe PB dan BTA positif pada tipe MB. Lanjut. Nah, untuk Ripley-Jopling itu membagi atas 6, yaitu tipe tuberkuloid, borderline tuberculoid, intermediate, mid borderline, borderline lepromatosa, dan lepromatosa, dan tipe lepromatosa. Slide. Untuk klasifikasi Madrid, ini dia membagi atas 2 kutub. 2 kutub yaitu tipe lepromatosa dan tipe tuberkuloid. Di antara itu ada tipe borderline. Kemudian ada yang menjembatani antara ketiga tipe tersebut, disebut tipe indeterminate. Slide. Untuk diagnosis, kita berdasarkan gejala klinis, bakteriologis, histopatologis, dan imunologis. Cardinal sign seperti yang tadi dijelaskan, ada hilang rasa, ada pembesaran saraf tepi, ada lesi kulit yang khas, dan didapatkannya Mycobacterium leprae pada sedia napus kulit. Jadi bila ada kelainan kulit, walaupun bentuknya terlihat tampak seperti kusta, tapi bila tidak disertai dengan cardinal sign seperti yang tersebut ini, bukan kusta. Slide. Untuk pemeriksaan penunjang, pemeriksaan bakteriologis itu untuk membantu menegakkan diagnosis dan pengamatan pengobatan. Tempat yang paling padat kuman itu terutama di cuping telinga bagian bawah, telinga kiri dan kanan, dan pada lesi yang paling aktif. Jadi untuk menegakkan diagnosa, untuk mendapatkan bahwa ini BTA-nya positif atau BTA-nya negatif, harus diambil pada daerah lesi yang paling aktif dan daerah cuping telinga bagian bawah. Slide. Ini sekedar untuk pemeriksaan histopatologisnya, ditemukan basil tahan asam. Lanjut. Diagnosis bandingnya adalah diantaranya adalah pityriasis versicolor, vitiligo, pityriasis alba, dan untuk semua ini memang kalau bila diperhatikan secara sekilas kita bisa mencurigai ini adalah kusta. Tapi untuk beberapa penyakit ini sensibilitasnya itu tidak terganggu, sedangkan pada pasien kusta memang sensibilitasnya itu terganggu. Jadi bisa kita lakukan tes dengan tes kapas atau tes jarum. Slide. Slide. Lewat. Lewat. Ya. Untuk tata laksana, kriteria WHO tadi itu digunakan untuk juga untuk tujuan terapi. Untuk tipe PB, untuk pasien dewasa, diberikan
Pengobatan bulanan. Pada hari pertama, yang bagian atas dari strip itu diminum di depan petugas. Isinya adalah 2 kapsul rifampicin 600 mg, kemudian 1 tablet Dapson DDS 100 mg. Untuk pengobatan hari kedua sampai ke 28, pasien mandiri minum di rumah dengan dosis Dapson 100 mg per hari. 1 blister itu dibutuhkan untuk 1 bulan. Eh, 8 yang untuk tipe pausi basiler itu dikonsumsi selama 6 sampai 9 bulan. Setelah 6 9 bulan, pasien bisa dinyatakan RFT. Kemudian untuk tipe PB, kita observasi selama 2 tahun. Bila selama 2 tahun tidak ada tambahan lesi, tidak ada keluhan yang lain, dinyatakan RFT. Slide. Kemudian untuk tipe PB, pada tipe PB yang diminum di depan petugas itu ada 3 jenis obat, yaitu rifampicin sebanyak 600 mg, terus Lampren sebesar 300 mg, kemudian Dapson diberikan 100 mg. Jadi perbedaan antara terapi PB dengan MB adalah pada Lampren, karena pada pausi basiler tidak diberikan Lampren, sedangkan pada multibasiler diberikan Lampren dengan dosis 300 mg. Untuk pengobatan hari kedua sampai ke 28, Lampren adalah 50 mg, kemudian DDS Dapson 100 mg. 1 blister itu juga untuk 1 bulan. Dibutuhkan 12 blister yang diminum selama 12 sampai 18 bulan. Slide. Untuk anak, pada anak itu pada usia 3 sampai 15 tahun dosis bulanannya itu 130 sampai 300, sedangkan dosis hariannya 25 mg. Untuk 6 sampai 14 tahun 300 sampai 450 mg dengan dosis harian Dapson 50 sampai 100 mg. Untuk 15 tahun ke atas diberikan 600 mg rifampicin dan 100 mg Dapson. Slide. Untuk multibasiler anak, untuk usia 3 sampai 5 tahun, dosis rifampicinnya adalah 150 sampai 300 dengan dosis harian Dapson 25 mg. Sedangkan Lampren itu diberikan 100 mg seminggu sekali, bulanannya adalah 100 mg. Pada usia 6 sampai 14 tahun, dosis bulanan 300 sampai 450 mg, dilanjutkan dengan dosis harian sebesar 50 sampai 100 mg. Terus untuk Lampren 150 mg seminggu sekali, yang bulanannya 150 sampai 200 mg. Untuk usia 15 tahun ke atas, rifampicin 600 mg, kemudian Dapson 100 mg dengan dosis harian 50 mg setiap hari. Untuk lama minum obat untuk tipe anak dan tipe dewasa sama. Untuk pausi basiler 6 sampai 9 bulan, kemudian multibasiler 12 sampai 18 bulan. Slide. Nah, ini pencegahan. Pencegahan yang sangat penting karena kusta itu predileksinya pada yang lembab. Jadi resikonya adalah pada anggota keluarga penderita yang mempunyai hubungan yang erat, kontak lama. Jadi manajemen kontak kusta itu sangat penting dalam hal tindakan pengendalian dan mencakup manajemen pasien yang sakit, aktif, serta pengendalian kontak. Kemudian vaksinasi BCG memberikan lindungan sebagian terhadap kusta dengan dosis tunggal, memberikan perlindungan 50% dan dosis ganda memberikan perlindungan lebih. Di daerah dengan prevalensi kusta yang sangat tinggi,
vaksinasi BCG diberikan untuk pencegahan sejak lahir. Slide. Untuk komplikasi, di sini dibagi antara derajat 0, 1, dan 2. Untuk sensibilitas, bila cacat pada tangan dan kaki, tingkat 0 itu tidak ada gangguan sensibilitas dan tidak ada kerusakan yang terlihat. Pada tingkat 1, sudah mulai ada gangguan sensibilitas. Dia tidak bisa merasakan panas, tidak merasakan terkena trauma. Tapi belum ada kerusakan yang terlihat. Sedangkan pada tingkat 2, sudah terjadi gangguan sensibilitas dan sudah ada kerusakan yang terlihat. Dengan karena cacat inilah, maka masyarakat masih fobia terhadap pasien kusta. Karena mereka rata-rata menderita kelainan pada jari-jari tangan dan kakinya. Slide. Kemudian pada bagian mata, untuk derajat 0 itu tidak ada kerusakan pada mata dan tidak ada gangguan pada visus. Kemudian pada tingkat 1 mulai ada kerusakan pada mata, kadang juga belum terlihat, tapi visus sudah mulai sedikit berkurang. Pada tingkat 2 sudah mulai terlihat lagophthalmus paling sering dan visusnya sudah sangat terganggu. Slide. Untuk prognosis bergantung pada beberapa faktor. Pada stadium penyakit saat didiagnosis, semakin ringan stadium yang didapatkan pada saat pengobatan, maka penyembuhannya semakin bagus. Kemudian pengobatannya harus dimulai sedini mungkin. Akses pasien terhadap pengobatan juga harus diperhatikan. Kemudian paling penting adalah kepatuhan terhadap terapi. Apabila diagnosis dan terapi dini tidak dilakukan, maka dapat menyebabkan komplikasi kecacatan. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Yaumi. Silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada pemateri pertama kita, yaitu Dr. Andi Andriani, atas pemaparan yang sangat lengkap dan membuka wawasan kita mengenai prognosis dari penyakit kusta yang sangat bermanfaat untuk kita gunakan dalam mengedukasi pasien di lapangan. Baik, bagi peserta yang memiliki pertanyaan seputar materi yang telah dibawakan oleh Dr. Aci, kami persilahkan untuk menuliskannya pada kolom komentar dengan menuliskan nama, asal instansi, dan juga pertanyaan. Baiklah, mungkin sambil kita mengumpulkan pertanyaan dari peserta, selanjutnya kita akan memasuki materi yang kedua dengan topik Bersatu Peduli Kusta. Baik, sebelum kita masuk ke materi yang kedua, izinkan saya untuk membacakan CV dari pemateri kedua kita, yaitu Ibu Marlina Escape Nurse, Magister Administrasi Kesehatan, yang akan membawakan materi kedua pada hari ini, di mana beliau bertempat tanggal lahir di Ujung Pandang 31 Maret 1980, dengan jabatan perawat ahli muda di RSUP Dr. Tajudin Halid Makassar. Alamat rumah di Jalan Karaeng Bonto Tanga, nomor 25 Makassar. Nomor HP WA tertera di atas dengan riwayat pendidikan SD Impres Macini Sombala pada 1986 sampai 1992, SMP Negeri 18 Ujung Pandang, SPK Labuang Baji Makassar tahun 1995 sampai 1998, Akademi Keperawatan Panakuka Makassar tahun 2005 sampai 2018, Tikes Geraha Edukasi Makassar tahun 2018 sampai 2010, dan Stialan Makassar tahun 2015 sampai 2017. Adapun riwayat pendidikan beliau, yang pertama adalah perawat umum RSUP Dr. Tajudin Halid Makassar sejak 2002, perawat polikusta RSUP Dr. Tajudin Halid Makassar tahun 2003, poli umum RSUP Dr. Tajudin Halid Makassar 2004, Jamkesmas RSUP Dr. Tajudin Halid Makassar tahun 2004 sampai 2005, bertugas di Poli Rehabilitasi Kusta Terpadu RSUP Dr. Tajudin Halid Makassar tahun 2003 sampai dengan 2023, Ruang Rawat Inap Isolasi Anggrek dan Edelweiss RSUP Dr. Tajudin Halid Makassar tahun 2023 sampai sekarang.
Adapun riwayat pelatihan yang pernah diikuti, yang pertama adalah pelatihan Tenaga Kesehatan Haji Indonesia TKHI Kloter di Balai Besar Kesehatan Makassar tahun 2010, pelatihan Basic Trauma and Cardiac Life Support tahun 2010, pelatihan Tenaga Kesehatan Haji Indonesia Kloter di Embarkasi tahun 2010, International Distance Learning on Disaster Nursing Training Course tahun 2013, pelatihan Panitia Pelaksana Haji Indonesia Arab Saudi di Ciloto, Bandung 2013, pelatihan Panitia Pelaksana Haji Indonesia Arab Saudi di Embarkasi Pondok Gede Jakarta tahun 2013, pelatihan perawatan luka bagi praktisi kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan tahun 2018, pelatihan deteksi dini penyakit kusta dan penata laksanaan disabilitas akibat kusta tahun 2019, orientasi akselerasi ARV program penanggulangan HIV/AIDS dan PIMS tahun 2019, pelatihan Basic Trauma and Cardiac Life Support tahun 2019, deteksi dini penyakit kusta dan penata laksanaan disabilitas akibat kusta tahun 2020, update perawatan luka kronik pendekatan dressing modern tahun 2021, pelatihan deteksi dini disabilitas kusta pada mata, ekstremitas, dan kulit untuk tenaga kesehatan dan WASOR pada tahun 2021, Reconstruction Surgery and Physiotherapy in Leprosy tahun 2022, Training of Trainer terintegrasi tahun 2022, Reconstruction Surgery and Physiotherapy in Leprosy tahun 2023, pelatihan manajemen risiko kepala ruangan tahun 2023, pelatihan penanggulangan tuberkulosis bagi perawat di fasilitas pelayanan kesehatan swasta tahun 2024, dan MOOC pelatihan manajemen alur pelayanan kesehatan bagi dokter dan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama tahun 2024. Ada banyak sekali pelatihan yang telah diikuti oleh beliau. Maka dari itu, kepada beliau saya persilahkan untuk memulai materi tentang Bersatu Peduli Kusta. Kepada Ibu Marlina, layar dan waktu kami persilahkan. Ya, sudah nih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kedengaran, Dok? Iya, Bu, sudah terdengar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semua. Sebelumnya, saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk kita bisa sharing ilmu dan informasi tentang penyakit kusta. Yang sebelumnya sudah diberikan informasi yang begitu banyak oleh Dr. Andi Asri. Untuk tema Hari Kusta Sedunia tahun ini adalah Bersatu, Bertindak, dan Berantas. Maka dari itu, untuk materi kali ini saya mengajak teman-teman untuk bersama peduli kusta. Slide next. Racun. Kenapa kita harus bersama peduli kusta? Karena tanpa kepedulian kita, maka eliminasi kusta mustahil untuk diwujudkan. Kepedulian kita itu mencegah terjadinya kecacatan ataupun menambah kecacatan bagi para penyintas kusta. Dengan penemuan dini kusta, maka dapat memotong mata rantai penyebaran kusta. Next. Definisi kusta itu sendiri sudah dijelaskan tadi sama dokter, maka saya di sini mengangkat definisi yang singkat saja bahwa kusta itu disebabkan oleh Mycobacterium leprae yang merupakan penyakit yang menular yang kronis, menyerang kulit, mukosa, dan saraf tepi. Next. Cara penularannya sendiri yaitu melalui kontak erat jangka panjang dan bisa melalui dengan droplet, bukan karena kutukan ataupun keturunan. Kusta pun dapat dicegah dan diobati. Gejalanya yaitu adanya noda kulit mati rasa atau lesi dengan disertai penebalan saraf yang hilang atau kurangnya sensasi, dan biasa juga terjadi luka kronis. Next. Klasifikasi kusta sendiri sudah dijelaskan sama dokter tadi, kita next saja. Ciri-cirinya pun sama, adanya bercak kulit yang hipopigmentasi, bisa berupa kemerahan atau putih, adapun yang datar maupun timbul. Next.
Ciri pada saraf yaitu adanya nyeri tekan atau spontan pada saraf, rasa kesemutan, tertusuk-tusuk, dan nyeri pada anggota gerak. Terjadinya kelemahan anggota gerak atau utamanya bagian kelopak mata. Adanya pembesaran saraf di beberapa saraf, terus adanya cacat atau disabilitas, kemudian bisa juga terjadi deformitas. Kemudian adalah ulkus. Ulkus inilah yang paling banyak kita dapatkan di Rumah Sakit Tajudin yang sangat sulit sembuh. Next. Untuk melihat pure neural leprosy atau saraf yang betul-betul bahwa ini adalah tanda kusta, kita bisa lihat di bagian nervus ingualis yang terbentang di antara di bawah telinga hingga ke leher bagian belakang, leher bagian samping. Di sini tandanya sangat jelas yaitu penebalan walaupun kita tidak melakukan perabaan. Terus untuk saraf yang kedua yaitu nervus peroneus superficialis yang membentang di atas atau di atas kaki. Next. Kita bisa menegakkan diagnosa kusta dengan salah satu tanda yang ada di bawah ini yaitu satu adanya kelainan kulit yang mati rasa atau kurang rasa. Bercaknya bisa putih ataupun kemerahan. Yang kedua adalah penebalan saraf tepi disertai dengan gangguan fungsi. Yang ketiga adalah pemeriksaan kerokan KOH yang positif. Next. Proses terjadinya luka sendiri itu adalah karena adanya infeksi granulomatosa yang kronik yang mengakibatkan hilangnya sensasi yang akhirnya menyebabkan gangguan saraf sensorik yaitu adanya anestesi. Dari anestesi itulah pasien-pasien tidak merasakan sama sekali bahwa terjadi luka pada anggota gerak mereka. Disinilah terjadi perlukaan. Next. Obat-obatnya tadi sudah dijelaskan, kita next saja. Tapi di sini kita akan jelaskan bagaimana prinsip pengobatan MDT itu. MDT itu terdiri dari 3 rangkaian obat yaitu rifampicin, dapsone, atau clofazimine atau lampren. Ini adalah sebagai standar WHO untuk penyembuhan luka. Durasi pengobatannya sudah dijelaskan tadi, namun siapa tahu masih ada peserta yang baru masuk. Posibasiler itu adalah 6 bulan atau sampai 9 bulan. Sedangkan untuk multibasilernya 12 bulan sampai 18 bulan. Di sini pentingnya kepatuhan untuk mencegah terjadinya resistensi. Kepatuhan pasien bisa dengan pengawasan oleh petugas puskesmas dan kader, begitu pula dengan keluarga di rumah. Untuk pencegahannya bisa dengan untuk keluarga atau teman terdekat yang sudah terpapar dengan penyakit kusta, bisa pemberiannya bisa dengan kemopropilaksis dengan SDR atau single dosis rifampicin. Untuk mereka yang post exposure prophylaxis atau yang sudah terpapar dengan penyakit kusta. Hasil yang diharapkan sendiri yaitu adanya kesembuhan secara klinis, penghentian penularan, dan pengurangan kecacatan bila deteksi dini kita lakukan. Next. Dampak kusta untuk kesehatan, psikososial, ekonomi, dan pendidikan. Untuk kesehatan sendiri, untuk bagi penyintas kusta itu adanya kerusakan saraf, terjadinya luka kronis yang akhirnya terjadilah kecacatan permanen. Untuk psikososial sendiri yaitu adanya stigma sosial dalam masyarakat, akhirnya terjadi pengucilan. Bagi penderita sendiri, rendahnya harga diri untuk mereka dan kesulitan akses layanan psikososial. Untuk ekonomi dan pendidikan yaitu hilangnya penghasilan karena tidak diminatinya produksi dari penyintas-penyintas kusta. Kesulitan dalam bekerja, kemudian beberapa anak terjadi putus sekolah akibat diskriminasi sosial. Next.
Kita lihat dulu apa itu mitos dan fakta tentang kusta yang beredar saat ini. Mitosnya sendiri adalah kusta itu menular melalui sentuhan biasa. Tapi faktanya penularannya itu memerlukan kontak dekat dan lama, bukan lewat sentuhan yang singkat. Makanya para penderita kusta atau di masyarakat itu mengatakan bahwa kusta itu adalah penyakit turunan. Tapi pada dasarnya yang menular itu karena kontak dekat adalah keluarga. Makanya di mindset masyarakat bahwa kusta itu adalah penyakit turunan. Terus yang mitos kedua bahwa kusta tidak bisa disembuhkan. Padahal pada dasarnya kusta dapat disembuhkan dengan obat yang tersedia, yaitu dengan MDT sesuai durasi. Kusta juga dapat dengan pengobatan dapat mencegah terjadinya penularan. Terus OYPMK atau orang yang pernah menderita kusta harus dijauhi dari pekerjaannya. Faktanya, dengan pengobatan dan dukungan, OYPMK dapat bekerja dan berpartisipasi sosial. Next. Kita harus memberikan hak pasien kusta berupa layanan, kerahasiaan, inklusi, pendidikan, dan pekerjaan. Kerahasiaan medis itu yaitu tentang identitas dan status kesehatan dilindungi oleh fasilitas kesehatan. Yang kedua yaitu hak layanan kesehatannya yaitu bagaimana akses pengobatan MDT gratis di puskesmas. Untuk para teman-teman yang ada di Vaskes tingkat 1, saya harapkan mereka jika logistik MDT kusta sudah tidak ada atau sisa beberapa blister, kami harapkan untuk segera melapor ke dinas kesehatan kota atau provinsi untuk segera mendapatkan logistik baru supaya tidak ada pengobatan MDT yang terputus. Kemudian rujukan dan perawatan luka yang tersedia. Yang ketiga adalah hak inklusi. Bagaimana mereka bisa diterima kebebasan bekerja, bersekolah, dan berpartisipasi dalam komunitas tanpa adanya stigma dan diskriminasi. Next. Tantangan utama dalam pemberantasan kusta adanya stigma dan deteksi terlambat serta akses dan layanan. Untuk itu, reduksi untuk stigma kita bisa kampanyekan anti stigma dan pendampingan kader lokal untuk mendorong kepercayaan dan mencegah pengucilan OYPMK. Deteksi dininya yaitu dilakukan pelatihan deteksi dini bagi kader komunitas untuk mengatasi kurangnya kesadaran dan keterlambatan diagnosis. Sedangkan yang ketiga adalah perluasan akses, penguatan puskesmas dan integrasi SDR atau single dosis rifampicin. Ini adalah kemoprofilaksis yang berbasis komunitas guna untuk mengatasi logistik dan ketersediaan obat di daerah terpencil. Next. Informasi sedikit tentang kemoprofilaksis. Kemoprofilaksis itu sendiri diatur dalam Permenkes RI nomor 11 tahun 2019 pasal 6 tentang penanggulangan kusta. Pengertiannya sendiri adalah pemberian dosis tunggal obat pencegah, biasanya rifampicin kepada orang yang kontak erat dengan penderita kusta seperti keluarga dan tetangga untuk membunuh kuman penyebab kusta yaitu Mycobacterium leprae dan mencegah penularan serta perkembangan penyakit aktif, menjadikannya strategi penting dalam program eliminasi kusta. Tujuannya sendiri yaitu memutus mata rantai penularan, yaitu mengurangi resiko penularan dari penderita ke orang sekitarnya.
Yang kedua adalah mencegah penyakit dengan menurunkan risiko orang yang terpapar menjadi penderita kusta aktif. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kesadaran dan mempromosikan deteksi dini kusta. Next. Kemoprofilaksis kusta itu sasarannya adalah kontak serumah dan tetangga dekat penderita kusta baru. Biasanya diberikan setelah pemeriksaan untuk memastikan tidak ada gejala kusta aktif, yang artinya bahwa mereka yang belum terpapar dengan kuman kusta itulah yang diberikan, sedangkan yang sudah terpapar maka segera dilaksanakan pengobatan lanjut. Cara kerja obat itu sendiri yaitu diberikan dalam dosis tunggal sekali minum di depan petugas kesehatan. Obat ini membantu membunuh bakteri penyakit kusta sebelum menimbulkan gejala. Pentingnya yaitu merupakan langkah awal penting dalam pencapaian target eliminasi kusta nasional seperti yang didukung oleh WHO. Next. Peran komunitas dalam mendukung penyintas kusta itu sendiri adalah untuk kader kesehatan. Diharapkan mampu melakukan deteksi dini kusta, mampu melakukan pendampingan terapi selain oleh keluarga sendiri, mampu memonitoring kepatuhan MDT. Sedangkan bagi tokoh masyarakat dan agama, diharapkan mampu menghapus stigma dengan peran inklusif, yaitu dengan mengikut sertakan penyintas dalam kegiatan sosial dan keagamaan. Contohnya bisa kita kerjasama dengan LSM yang ada di Makassar, seperti Permata, dan ada lagi organisasi yang memang khusus menangani bagian pendidikan, yaitu Kusta apa namanya itu pokoknya organisasi baru, mereka memang Kusta Perjuangan. Nah, terus yang ketiga adalah keluarga, kelompok dan dukungan. Nah, di sini diharapkan mampu dalam pengobatan dan perawatan penyintas kusta di rumah maupun untuk ke fasilitas kesehatan lanjutan, mendukung dan mengikut sertakan mereka dalam pemberdayaan ekonomi keluarga. Next. Strategi edukasi publik untuk bersatu peduli kusta. Ada 3. 1 adalah pesan kuncinya, kusta dapat disembuhkan. Jangan pernah mengucilkan bagaimana kita sebagai tenaga medis mendeteksi dini. Banyak sekarang teman-teman yang tidak mengerti tentang kusta. Ada beberapa pun dokter praktek pernah saya dapatkan itu pasien dengan diagnosa yang sama, yaitu penyakit imun, padahal itu adalah kusta. Dengan deteksi dini, kita bisa menyelamatkan fungsi. Yang kedua adalah adanya kanal komunikasi, yaitu pertemuan di desa, di posyandu, masjid sekalipun, adanya medsos, leaflet, dan poster yang bisa kita simpan di puskesmas atau di tempat-tempat berkumpul. Audiens dan frekuensi, yaitu untuk umum dan kelompok berisiko. Kampanyenya bisa kita lakukan di tiap 3 bulan atau pelatihan kader tahunan. Next. Teknik komunikasi praktis untuk melawan stigma, yaitu adanya pendekatan empatik. Jangan pernah kucilkan, dengarkan pengalaman mereka, kemudian validasi perasaannya, terus hindari label negatif bahwa kamu kusta. Terus adanya bahasa inklusif, yaitu gunakan istilah OYPMK atau orang yang pernah mengalami kusta, bukan istilah yang menstigmatisasi. Biasanya mereka itu tidak mau dibilangi mantan. Terus bagaimana kita teknik mendengar aktif, tanyakan, kemudian ulangi lagi intinya, tawarkan solusi praktis seperti rujukan ke puskesmas. Next.
Screening dini komunitas, tanda waspada dan alur rujukan. Kita sebagai petugas harus tahu bagaimana alur-alur rujukan. Jadi dalam komunitas itu, seumpamanya untuk kader atau keluarga, kita identifikasi noda kulit, adanya mati rasa, kurang rasa, atau adanya penebalan saraf. Screening awalnya itu pemeriksaan sederhana oleh kader, catat gejala dan kontak eratnya, kemudian rujuk jika sudah ada tanda. Rujuk ke puskesmas untuk pemeriksaan mikroskopik dan penentuan MDT. Jika kita masih ragu, maka lakukan pemeriksaan lanjutan, yaitu ke rumah sakit. Kemudian tindak lanjutnya adalah kita mulai MDT. Dalam MDT ini pasien jangan dibiarkan sendiri, lakukan pendampingan. Terus jelaskan apa-apa untuk memulai MDT, kita jelaskan bagaimana cara minumnya, terus catat kasus untuk bagaimana kita memonitoringnya. Next. Dukungan untuk perawatan untuk penyintas kusta, perawatan luka dan saraf, di mana jika sudah terjadi luka, maka kita harus melakukan perawatan luka harian di rumah. Di Rumah Sakit Dr. Tajudin sendiri ada unit luka yang selalu melakukan edukasi kepada pasien bagaimana untuk merawat luka secara mandiri. Kita juga menjelaskan bagaimana pencegahan untuk tekanan pada luka dan pemeriksaan secara rutin. Jadwal obat sama tadi, yaitu pasibasiler 6 bulan sampai 9 bulan, multibasiler 12 bulan sampai 18 bulan. Kemudian pantau kepatuhan tiap kunjungan di puskesmas maupun di rumah sakit. Untuk Rumah Sakit Tajudin sendiri, kita lebih ke rehabilitasi fungsional, yaitu adanya latihan sederhana, diberikan alat bantu, kemudian kita biasa merujuk ke fisioterapi jika perlu. Tapi biasanya di sini yang paling penting adalah untuk protesa atau kaki palsu begitu. Next. Langkah-langkah pencegahan kusta itu sendiri, yaitu dengan deteksi dini dan pengobatan yang tuntas. Hindari kontak dengan penderita yang belum diobati. Kemudian yang ketiga, jaga daya tahan tubuh. Dan keempat, perhatikan kebersihan dan lingkungan atau PHBS. Edukasi dan penguatan imun. Next. Kesimpulan dan harapan bahwa kusta dapat diobati, cacat kusta pun dapat dicegah dengan penemuan dini dan kepedulian kita. Maka bersama Peduli Kusta menghapus diskriminasi dan memberikan dukungan penuh bagi mereka yang sedang berjuang melawan kusta. Next. Terima kasih. Untuk Dr. Yomi, kami kembalikan kepada host Dr. Yomi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu atas Ibu Marlina, Escape Nurse, Magister Administrasi Kesehatan, Baik. atas materi yang telah dipaparkan yang sangat lengkap, bahkan baik, selanjutnya kita sesi yang memiliki pertanyaan diharapkan untuk dapat menuliskan pertanyaannya di kolom chat dengan format nama, asal instansi, dan pertanyaan. Saat ini baru ada satu pertanyaan yang masuk dari peserta. Bagi peserta yang juga ingin menanyakan langsung kepada pemateri, dapat menyalakan mic atau mengaktifkan raise hand untuk bertanya langsung kepada pemateri yang telah memaparkan materi pada hari ini. Ya, bisa dibaca aja dok untuk yang pertanyaan di kolom chat itu, yang Ibu Rahmi Akib. Nah, baik Kak. Baik, kita masuk ke pertanyaan yang pertama dari Ibu Rahmi Akib dari Poli Rehabilitasi Kusta. Pertanyaannya, apakah setelah terapi pengobatan yang begitu lama dan dosis yang tinggi, penyakit kusta sudah bisa sembuh, Dok, dan tidak muncul lagi atau tidak menular?
Dan mengapa lebih rentan perempuan yang tertular? Pertanyaan ini ditujukan kepada Dr. Aci, baik kepada Dr. Andi Asri Andriani, untuk dapat menjawab pertanyaan dari peserta. Waktu dan tempat disilahkan. Ya, oke. Terima kasih Ibu Rahmi. Sebenarnya yang saya perlu luruskan di sini bukan perempuan yang lebih banyak. Mungkin karena Ibu dinas di Polirehab mungkin lebih banyak pasien yang perempuan, jadi mungkin Ibu Rahmi mengambil kesimpulan bahwa perempuan lebih banyak terkena. Sebenarnya laki-laki yang lebih banyak terkena. Kalau kita bisa presentasikan itu kemungkinan 2:1. Cuman karena populasi perempuan sendiri kita tahu lebih banyak dari laki-laki, jadi kelihatan lebih banyak. Terus untuk pengobatan, pengobatan itu eh, kita makanya ada perlu pengawasan. Jadi untuk tipe yang tadi sudah dijelaskan untuk tipe PB itu diberikan obat selama 6 sampai 9 bulan. Kemudian kita pantau selama 2 tahun. Bila tidak ada bila tidak ada penambahan lesi, tidak ada gangguan lain ada kecacatan, maka dinyatakan RFT, release from treatment. Kemudian yang untuk tipe MB itu tetap dilakukan pengamatan, juga dipantau secara pasif. Untuk itu, untuk tipe multibasiler itu kita pantau selama 5 tahun. Kemudian tanpa pemeriksaan laboratorium kita nyatakan RFT. Jadi memang tidak bisa kita langsung menyatakan bahwa dia sembuh, tapi kita harus tetap memantau. Jadi ada waktu pemantauan tergantung tipe dari tipe kusta yang pasien derita. Begitu. Baik, mungkin sudah cukup jelas penjelasan yang telah diberikan oleh Dr. Aci terkait pertanyaan dari Ibu Rahmi Akip. Apakah Ibu Rahmi Akip sudah ya, baik. Kita langsung lanjut ke pertanyaan yang kedua. Mungkin ada dari peserta yang ingin menanyakan pertanyaan kepada pemateri pertama maupun pemateri yang kedua. Dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat dengan menyertakan nama, asal instansi, dan juga pertanyaan yang akan ditujukan. Baik, ada pertanyaan yang kedua dari Kak Syaputri Indra Dewi tentang apa yang menjadi sumber penularan penyakit kusta. Baik, mungkin untuk kepada Ibu Marlina dapat memberikan penjelasan mengenai pertanyaan yang kedua kepada waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih untuk pertanyaan dari Ibu Saputri Indradewi, yaitu apa yang menjadi sumber penularan penyakit kusta. Sumber penularan penyakit kusta itu sendiri adalah penyintas kusta itu sendiri. Jadi kuman kusta itu hanya didapatkan juga pada manusia. Kalau armadillo itu sebuah media untuk penelitian saja. Jadi tidak mungkin kuman kusta ada di hewan yang bisa pindah ke kita. Memang pernah ada penelitian tahun 2002 lalu dengan teman-teman dari Nederland di sini tentang bagaimana kuman kusta bisa didapatkan di hewan kerbau. Kerbau bukan sapi ataupun kuda, kerbau tahun 2022, tapi itu hanya untuk dugaan saja bahwa penyakit kusta itu atau kuman kusta itu juga
medianya itu juga diperoleh dari hewan kerbau, tapi pada dasarnya bahwa kuman kusta itu penularannya dari orang yang terdeteksi penyakit kusta. Itu saja. Begitu Ibu Saputri Indradewi. Baik, terima kasih banyak Bu atas penjelasannya. Mungkin ada pertanyaan tambahan dari Kak Syaputri Indra Dewi. Ada suaranya dokter. Oh, nih, Mungkin ada pertanyaan yang kedua, yaitu pemeriksaan apakah yang paling efektif untuk mendeteksi gangguan saraf pada pasien kusta? Kepada Ibu Marlina, dipersilahkan untuk dapat menjawab pertanyaan tambahan dari Kak Syaputri Indra Dewi. Pemeriksaan saraf itu yaitu dilakukan adanya POD atau Preventive of Disability yang biasa kita lakukan pada petugas-petugas yang sudah terpapar pelatihan kusta. POD itu sendiri dilakukan untuk menentukan penegakan diagnosa kusta dengan perabaan kusta di 7 titik saraf, mulai dari saraf saraf Auricularis magnus. ya, terus ke radialis, ulnaris, medianus, terus ke comunis posterior dan tibialis posterior. Jadi ada 7 pemeriksaan apa yang paling efektif. Itu hanya pemeriksaan POD untuk saat ini. Baik, mungkin sudah sangat cukup jelas penjelasan dari Bu Marlina terkait pertanyaan mengenai pemeriksaan yang dapat dilakukan kepada penyakit kusta. Mungkin masuk ke pertanyaan yang terakhir dari Pak Bakri Syam. Apakah pasien yang mengalami reaksi kusta masih berpotensi menularkan ke orang lain meskipun sudah lama RFT? Pertanyaan ini mungkin ditujukan kepada Dr. Andi Asri Andriani, kepada Dr. Aci, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Basri. Untuk reaksi pada pasien kusta itu, dia sudah tidak menularkan. Karena reaksi itu adalah respon tubuh terhadap pengobatan. Bukan karena masih eh, masih aktif untuk menularkan, tidak. Karena kalau untuk saat ini, walaupun dia RFT, kemudian dia menderita reaksi itu sudah tidak menularkan lagi. Mungkin Ibu Marlina bisa menambah. Ya, oke. Terima kasih dok. Biasanya juga itu kuman yang bisa pindah adalah kuman yang betul-betul masih solid, artinya masih utuh. Jadi selama pengobatan kusta 12 sampai 18 bulan, untuk MB dan PB 6 sampai 9 bulan diharapkan kuman kusta yang berupa basil itu sudah patah. Dan yang membedakan antara basil dengan jamur yaitu kalau jamur walaupun setitik itu bisa pindah. Namun kalau basil, kalau mereka sudah patah atau terpotong-potong maka sulit untuk pindah. Demikian, bagaimana Pak? Baik, bagaimana untuk penanya? Apakah sudah jelas? Baiklah, sudah cukup jelas dari penjelasan yang telah diberikan oleh kedua pemateri kita, membahas banyak sekali, memberikan kita banyak ilmu baru tentang bagaimana pentingnya kita mengenali dan mendeteksi dini penyakit kusta. Terima kasih kepada narasumber dan seluruh peserta atas diskusinya yang sangat aktif dan bermanfaat. Akhirnya tibalah kita di penghujung acara, kita cukupkan untuk sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih disimpan oleh peserta mungkin dapat lagi dilanjutkan di sesi webinar berikutnya. Kami ingatkan kembali bahwa kegiatan webinar ini ber-SKP Kemenkes. Jangan lupa untuk mengakses pembelajaran di akun Satu Sehat untuk memperoleh sertifikat dan SKP dari kegiatan ini.
Tak terasa waktu berjalan begitu cepat, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber, peserta, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam terselenggaranya webinar kita pada hari ini tentang bersatu, bertindak, dan berantas kusta. Semoga ilmu dan wawasan yang kita peroleh dapat bermanfaat dan menjadi inspirasi dalam meningkatkan kualitas diri dan memberikan pelayanan khususnya untuk menangani kasus-kasus Morbus Hansen. Saya Dr. Yaumi, selaku moderator, mohon maaf apabila dalam membawakan acara pada hari ini terdapat kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi seluruh peserta. Mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Sebelum kita menutup acara pada hari ini, kita masuk ke sesi foto dokumentasi sebelumnya. Untuk teman-teman yang belum dan teman-teman dan peserta yang belum mengaktifkan kamera, mungkin dapat mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya ambil alih izin dok. Mohon diaktifkan kameranya, slide pertama. Ya, bersiap, 1, 2, 3. Untuk slide kedua, mohon diaktifkan kameranya, 1, 2, 3. Berikutnya, slide berikutnya, 1, 2, 3. Terakhir, 1, 2. Ya, baik. Dr. Yaumi, silahkan diambil alih kembali. Baik, terima kasih banyak, terima kasih banyak Kak. Mari setelah kita tutup acara ini dengan sesi foto, terima kasih atas partisipasi dari peserta, narasumber tentang materi yang telah dibawakan tentang Hari Kusta Sedunia pada tahun 2025. Saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Terima kasih, Jenar. Iya, terima kasih ruangannya. Terima kasih, Dr. Aci. Ya, terima kasih Gun, terima kasih Dr. Yaumi. Terima kasih Dok, terima kasih Kak. Serta Dr. Izin, ya. Yomi, Dr. Aci, Bapak Gunawan. Terima kasih, Dok. Jadi